Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadia. Ya, Laundry Pants Indonesia. Pagi ini kita ada di satu lokasi di daerah Jakarta Selatan. Dan kita akan bertemu dengan salah satu pengusaha laundry yang energik. Meskipun beliau ibu-ibu, dulunya dia punya laundry di suatu outlet. Sekarang beliau akan fokus di bisnisnya Ghost Laundry, bisa dibilang gitu, seperti itu. Jadi di rumah saja bisnisnya luar biasa. Siapa beliau? Nanti kita akan masuk ke dalam. Posisinya, cluenya adalah di Jakarta Selatan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana beliau membangun bisnisnya yang cuma di rumah aja, tapi penghasilannya bisa puluhan juta. Kita lihat nih, kita sambil nungguin yang punya rumah lagi interview karyawan kayaknya. Nah, kita bisa lihat-lihat nih di sini, keren ya. Tas, sepatu, stroller, wah ini barang-barang mahal semua nih. Kalau dilihat dari mereknya kan yang murahan. Jadi emang ini adalah segmen marketnya bisa dibilang adalah high end. Halo Papi. Halo. Sorry ya nungguin ya. Apa kabar? Oh, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini dengan siapa? Ada yang tahu dengan siapa? Oke, kita boleh dibuka maskernya boleh nggak ya? sih? Oh boleh. Boleh nggak? Agak sesek juga nih ngobrol. Ini dengan Dian Sastronya Asosiasi Laundry. Halo, perkenalkan Rianti. Yes. Silakan diperkenalkan lebih detail lagi Bu Rianti ini sekarang sebagai apa, aktivitasnya apa dan sebagainya. Monggo. Oh, Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rianti. Saya apa ya aktivitasnya? Aktivitasnya hanya ibu rumah tangga aja yang punya usaha laundry di rumah. Apa ya? Gitu aja sih kayaknya. Oke. Ini masih grogi, masih awal-awal teman-teman ya. Belum pecah ya. Belum pecah. Nah, ini Bu Rianti ini, saya biasanya manggil Mbak Rianti ini adalah memang beliau bisa dibilang ibu rumah tangga, ibu tangguh lah seperti itu. Beliau punya laundry dulu namanya Family Laundry. Ya akhirnya diserah terimakan ke Bu Rini seperti itu. Mungkin Bu Rini nonton juga. Nah, Mbak Rianti sekarang karena passionnya ada di bisnis laundry kayaknya. Buka laundrynya di rumah. Tadi kan kita udah lihat-lihat ya, di sini kan keren. Nah, ini kan juga kelihatan teman-teman. Jadi ada sepatu, stroller, tas. Jadi beliau kayaknya nggak ada cuci baju ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Bed cover tapi ada ya? Ada. Satuan, tapi sebagian gitu ya? Sama. Keren, ya luar biasa ya. Terus denger sih omsetnya puluhan juta per bulan. Jadi kan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ibu rumah tangga, aktivitas di rumah. Kita pakai apa sih kok tiba-tiba kok rame banget? Bisnis laundrynya bisa sampai ya buat jajan, buat kehidupan sehari-hari. Oke banget. Nggak minta suami. Nggak minta suami ya, suaminya tolong didengar. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih detail, lebih lanjut dengan Mbak Rianti, bagaimana sepak terjang bisnisnya. Boleh ya Mbak nanti ya? Boleh ya, izin ya. Kalau nanti ada waktu, kita juga akan melihat, kayaknya ada cuci sofa di depan teman-teman. Nanti kita bisa lihat pengerjaan sofa itu seperti apa. Mungkin ada tips dari beliau, cara mengerjakan sofa seperti apa, treatment shoes and bag-nya seperti apa. Nanti kita bertanya dengan beliau. Oke? Kita lanjut ke belakang ya. Yuk. Sekarang kita sudah bersama Mbak Rianti. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang bisnisnya dan kehidupannya mungkin ya, sedikit ya, seperti itu. Nah, Mbak Rianti sekarang kegiatannya kan di rumah aja nih kayaknya. Terus ya itu sesuai dengan program pemerintah ya.
seperti itu. Nah, kerja dari rumah. ya setahu saya kan dulu kan bekerja dari rumah. Setahu saya emang dulu kan punya family laundry. Nah, ini boleh dong diceritakan kenapa kok dijual ya, diserang terimakan. Terus alasannya apa? Dijual dulu apa awal mula punya laundry? Awal punya laundry sampai dijual. Awal punya laundry sebenarnya sih nggak sengaja, Pak. Waktu itu aku masih kerja tahun 2013. Masih kerja, terus aku punya salon sambil jalanin salon. Oh, pernah bisnis salon juga? Pernah dulu. Terus punya customer loyal customer lah. Dia rumahnya agak jauh dari laundry-nya dia. Terus dia berniat, aduh, cerita lah dia, aku kayaknya udah berat nih untuk cek tiap hari. Biasa kalau laundry kan memang harus intens ya untuk datang apa segala macam, apalagi dia juga sama ibu rumah tangga. Akhirnya dia bilang, Mbak mau nggak Mbak beli laundryku? Akhirnya ya udah, aku waktu itu partner sama teman beli laundry di Kebagusan. Dengan brand ada namanya. Terus akhirnya di sepanjang jalan saya buka sendiri dengan nama Family Laundry. Ya, buka sendiri. Dari situ ya kenal orang-orang asli. Awalnya kenal Pak Anton Agusta. Terima kasih kepada Pak Anton Agusta yang sudah memperkenalkan saya kepada ASLI, Asosiasi Laundry Indonesia. Padahal tetanggaan loh, nggak kenal ya, kita belum kenal ya. Sehingga banyak banget, alhamdulillah kenal ASLI, banyak banget manfaat dari Asosiasi Laundry Indonesia. Banyak kenal orang-orang yang termasuk Bapak sangat yang banyak positif juga, memberikan ilmunya tanpa ragu-ragu ya Pak ya. Begitupun jadi saya belajar selain mencuci, ternyata di laundry itu nggak cuma cuci baju doang ya, nggak cuma kiloan doang gitu kan. Di sepanjang jalan ini kok capek banget nih nyuci kiloan itu, udah baju ketuker-tuker, udah ini itu taunya di asosiasi ada nyuci ini apa namanya baby gears gitu kan. Terus awalnya baby gears, terus aku pikir ya udah coba gitu. Dulu nyoba-nyoba tuh cuci basah, ya ampun jamuran. Ya udah akhirnya ya udah ini dicopot nih. Ya pokoknya trial and error deh. Terus ganti lah, ada yang hilang tiba-tiba. Kalau kayak gitu-gitu kan barangnya, spare partnya tuh kan mahal. Jarang ya, susah. Akhirnya ada yang aku pesan dari luar, pokoknya gitulah, banyak lah ininya perjalanannya. Ya seiring berjalannya waktu, mungkin aku terlalu sibuk di laundry, biasalah namanya kita juga peran kita sebagai ibu dengan 4 anak. 4 anak. Keren, produktif. Gitu, jadi suami mulai kan, kamu kayaknya resign tuh buat banyak di rumah nih, kok jadi malahan tiap hari laundry ya, apa-apa laundry gitu kan. Emang kurang gitu kan tiap bulan gue kasih gitu. Udah mulai nyebut kayak gitu, udah mulai nggak enak gitu. Padahal kan aku biasa mandiri dari dulu gitu, jadi kayaknya nggak enak gitu kalau nggak berusaha sendiri gitu, kayaknya nggak enak. Akhirnya ya udahlah, mungkin triggernya juga waktu itu panggilan pengen daftar haji, pengen deh daftar haji, kayaknya kalau misalkan enak nih gitu ya, daftar dari sekarang. Akhirnya udah, itu kayak jalan Allah aja sih, kayak cepet banget. Niat jual di bulan akhir Desember ya, terus cerita sama Pak Apik kan ya kalau nggak salah. Awalnya aku bilang sekian, terus Pak Apik ternyata bilang itu bisa harga segini. Maaf, ini beliau lah yang bisa menjual dengan yang melihat nilai valuasi dari aset itu sendiri gitu kan. Sebenarnya saya juga apa bener ya gitu kan maksudnya, tapi ternyata saya memang waktu itu rame Pak, alhamdulillah, dari online, dari segala macam kan udah mulai berkembang gitu. Jadi ya udah, syukur kok, terima kasih kepada Bapak bisa menunjukkan. Iya teman-teman, jadi Bu Rianti memang sempat kita diskusi ya, saya sempat bantu aja karena memang saya punya calon klien saat itu namanya Bu Rini yang sekarang memiliki family. Beliau itu memang banyak yang datang ke saya itu nanya untuk membuka bisnis seperti apa, terus biasanya kan yang jadi kendala itu kan 1 bulan sampai 3 bulan bahkan sampai 6 bulan itu adalah masa kritis suatu bisnis. Apakah bertahan, dipertahankan, pindah lokasi kah, atau ya sudah tutup aja lah seperti itu. Nah,
Saya cuma ngasih pandangan kepada beberapa teman, termasuk Bu Rini saat itu. Ya ini loh ada laundry yang kebetulan Bu Rianti saat itu memang udahlah karena saya mau harus sayang sebenarnya karena nilai laundry itu sangat berarti buat saya. Saya membangun itu dari nol, dari yang laundry cuman warteg istilahnya, cuman kiloan, nggak ada sama sekali layanan lain. Terus saya belajar waktu itu dari Bu Hibah juga. Terima kasih Bu Hibah udah ngajarin saya juga langsung di sini di rumah. Terus akhirnya saya berani buka yang lain-lain gitu. Ikut training ya makanya akhirnya family bisa melayani banyak layanan gitu. Lumayan hasilnya memang saat itu ya win-win solution ya. Si Bu Rininya juga puas karena omsetnya sudah hampir 40-an juta per bulan kan saat itu. Ya itu kan fluktuatif tapi kita lihat dari laporan keuangan memang bagus. Ya itu dari sisi valuasi kita bantulah untuk menghitungkan harusnya harganya sekian Bu. Nah balik lagi dengan Bu Rianti nih. Tadi kan Bu Rianti sempat cerita tentang bisnisnya sebelum laundry pernah kerja. Kerja itu di mana ya, Mbak? Aku di Bakri Company. Bakri Company. Oke, itu berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun di sana. Oke, 8 tahun di sana. Terus memang sama suami suruh resign atau resign sendiri? Kebetulan kita satu kantor, satu bos. Oke. Satu bos gitu. Jadi bos sih bilang ngapain sih lo keluar katanya gitu. Emang nggak ada orang jagain anak? Bukan gitu Pak, gitu kan saya bilang. Cuman apa namanya gitulah pokoknya ngomong begitu pokoknya terus ngapain katanya gitu di rumah terus buka salon istri gue juga buka salon nih gitu kan pokoknya gitulah gitu sempet kayak gitu jadi ya itu awalnya sih kerja itu. Jadi sambil kerja sambil buka salon. Salon sambil waktu itu 2 tahun terakhir ya 2 tahun sebelum resign aku kan mikir aduh ini kayaknya ya itu kan pengen di rumah. Pada waktu sudah resign berarti ke full di salon tadi. Udah jalan sambil si yang aku beli tadi itu. Laundry. Laundry dan salon. Laundry dan salon. Nah, ini kan pasti ada pertimbangan nih. Kenapa kok milih sampai ada laundry ini? Apakah memang dipilih karena ikut-ikutan diajakin temen? Atau memang lihat, oh ini potensinya bagus? Aku lihat laporan keuangannya. Wah, cash flow-nya juga kita kan langsung datang ke laundry yang dijual waktu itu. Oh bagus ya Bu ya, gitu ya. Terus iya dia pokoknya ya memang bagus ya Pak laundry gitu kan. Semua orang pasti butuh. Jadi saya lihat laporan keuangannya juga bagus. Jadi dia juga memang jual bukan karena dia itu laundry-nya nggak bagus lagi, karena memang terlalu jauh jaraknya dari Pamulang ke kebagusan setiap hari. Jadi kebetulan suaminya juga ada alasan lah keluarga gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi saya pikir bagus gitu. Kenapa nggak ambil gitu dengan harga juga nggak terlalu mahal waktu itu. Jadi, tahun berapa itu Bu ya? 2013 kok nggak salah ya. Jadi 2013 terus itu partneran ya? Iya partneran. Terus pecah. Sendiri-sendiri? Iya kita jalan sendiri-sendiri lah. Hasilnya jalan sendiri-sendiri. Keren loh, berani loh memulai karena banyak orang yang kadang nggak berani. Udahlah partneran terus deh. Biasanya kan ada aku justru yang ngajak partnerku itu. Dia sebenarnya bukan tipe awalnya nggak ngerti juga ini. Cuman aku bilang, yuk karena dulu sahabat kan istilahnya ini udah kayak keluarga. Yuk lo mau ini yuk bareng gitu. Apa ya, nekat sih emang dari dulu udah biasa nyari uang sendiri ya dari kecil jadi keren teman-teman ini udah nyaman sudah nyaman tapi memang ya kayak gini ya tiap orang itu punya tipe masing-masing. Nggak bisa diem aja di rumah. Tapi ada juga yang memang nggak bisa berbisnis. Ada juga yang seperti itu. Jadi sudah maksain investasi kemana-mana nggak jalan juga ada. Makanya karakter orang kan beda-beda. Kebetulan Mbak Rianti ini lengkap. Bisnis amin. Ibu rumah tangga. Amin. Sekarang karena family laundry sudah diserah terimakan ke Bu Rini. Nah, ini kok tiba-tiba kok masih agak nongol nih. Oh iya. Mrs. Kalau ini memang kita nggak jual full gitu ya sama ini karena udah daftar di Haki kan waktu itu. Jadi agak-agak Bu, maaf ya yang ini aku nggak bisa jual gitu kan. Alhamdulillah sih Bu Rini juga memang orangnya baik sekali ya. Jadi memang ya udah nggak apa-apa gitu akhirnya. Ya udah ini ya nanti aku setelah setahun pakai Ibu silakan pakai gitu kan. Jadi udahlah nggak masalah. Jadi aku bisa pakai lagi. Terus akhirnya pakai ini dan
kepikiran untuk tidak buka toko? Iya, karena awalnya dari mulut ke mulut teman tuh udah aku bilang, aku udah nggak punya laundry lagi, kamu langsung aja ke Family Laundry gitu kan. Udah aku semua temen udah aku bilang, nggak Ari, gue maunya sama lo gitu. Ah nggak ah, nanti ini gitu selalu. Jadi mereka nggak mau, aku tunggu aja kamu punya laundry lagi gitu. Bener. Rela ya. Jadi aku nanti aja tunggu kayaknya mau nyuci sofa atau karpet. Nah awal mulanya ya dari teman-teman gitu. Dari teman-teman akhirnya ya sudah, ini ada peluang. Iya, di sisi lain juga triggernya ya karyawan lamaku juga WhatsAppin mulu, Bu, tolong dong Bu, aku butuh kerjaan gini gitu kan. Ya udah akhirnya aku mikir enak juga nih, kayak aku tarik aja dia gitu kan. Ya udahlah, sekalian bantu-bantu di rumah gitu. Berarti mulai full untuk mengerjakan yang online. Jadi ini kan teman-teman ini bisa dibilang ghost laundry ya, karena nggak ada tokonya ini. Ini benar-benar dari sosial media berarti? Iya, dari mulut ke mulut teman dari sosial media. Rekomendasi ya, dari teman ke teman. Sekarang udah banyak ya orang sih sosial media sih. Instagram ya paling. Instagram paling efektif ya. Terus Instagramnya megang sendiri? Atau ada tim? Masih semua masih one man show. Masanya nanti semoga nanti bisa ya punya ini, cuma pelan-pelan lah. Aku juga nggak terlalu ngoyo sih ya Pak. Jadi ya let it flow aja gitu. Gak terlalu ngoyo tapi penghasilannya 20 juta. Ya apa Bu? Bener ya? Iya. Berapa? Penghasilannya? Iya lumayan. Sekitar 15 sampai 25 kadang-kadang. Kalau lagi bagus banget. Iya. Omset ya. Paling karena nggak ada sewa itu. Sewa tempat. Cuman bayar karyawan namanya. Terus karyawan ada berapa ini? Satu. Omset berapa? 25. Nggak ada toko. Ya, itu dulu ya, profitnya udah berapa ini? Padahal kalau ada toko aja, profit itu paling jelek 70%. Kayak gini. Nah, saya kasih clue ya. Kalau ada karyawan, ada toko aja, profit bisa 70%. Ini karyawan cuma satu. Bisa ngerjain semua, cuci sofa, spring bed, ini. Terus iya, sorry, karena aku juga karpet kurang maksimal. Kalau lebih maksimal mungkin bisa omsetnya lebih banyak lagi. Karena kan aku nggak ada space kan di rumah, gitu. Nggak kepikiran untuk buka lagi yang lebih luas atau buka tempat gudang gitu? Kepikiran nanti. Sekarang soalnya kan anak-anak juga masih sangat butuh perhatian aku ya. Benar. Jadi ya kayak biasalah hidup kita harus milih mana yang lebih urgent. Nggak apa-apa lah, so ini juga masih santai-santai aja. Kalau kerjasama bisa? Bisa dong. Kerjasama bisa loh teman-teman. Aku buka paket sih. Oh bukan, ada paket usahanya ini berarti? Paket, sampai bisa diajarinnya di sini? Diajarin di sini, pendampingan, di tempat dia? Ada tingkatan paketnya, dari yang seminggu, 2 minggu, sampai sebulan full. Ditemenin didampingi oleh tim sini ya. Nah, teman-teman bisa ngeliat, nanti kita akan share, mungkin di sini kita akan coba share teman-teman paket-paketnya beliau. Jadi kalau teman-teman mau berminat, ya nanya-nanya dulu bolehlah di Instagramnya, bisa DM ke Instagramnya beliau, teman-teman bisa komen di video ini juga silahkan. Ini ada paket-paketnya, dan ini praktisi, jadi bukan cuma ngomong doang, bukan teori. Nah ini praktisi, seru ya teman-teman, kita bisa mendengarkan cerita beliau, kesibukan kita aja tadi datang aja, beliau juga pagi-pagi sudah nginterview karyawan. Ini berarti rencananya selain buka paket tadi, jadi teman-teman yang mau mengambil peluang bisnisnya cuci sofa, spring bed, karpet dan sebagainya, ada peluang bisnis yang lain ya Mbak? Saranku juga sih kalau punya toko lebih baik ya Pak ya. Punya toko lebih betul. baik. Karena kan memang kita kadang-kadang juga butuh image ya untuk di mana ininya, kadang-kadang kan ditanya kayak gitu. Tapi ya so far sih aku bilang sama mereka, karena pengerjaan memang apalagi didukung dengan pandemi ini ya. Jadi kita bilang memang sementara kita masih di tempat segala macam gitu sih, so far oke. Untuk itu lagi nggak ada sih ya, paling apa tadi ya, peluang paket bisnis nanti bisa macam-macam dari tas, sepatu, baby gears, terus koper, sepatu, tas, bisa macam-macam gitu. Itu bisa ya ke sana ya. Bisa ke sana. Teman-teman lengkap. Paling pentingnya adalah mengenali noda sih. Kalau udah tahu noda ini pakai apa, ini pakai apa, dan boleh diaplikasiin di bahan apa, itu udah istilahnya bukan gampang ya, maksudnya lebih mudah untuk kita ngilanginnya di mana aja, mau di sepatu, mau di leather, mau di tas,
jaket. Makanya manapun. fabric care itu paham. Pentingnya ya. training untuk satuan fabric care. Masih belajar, aku pun Ya, masih belajar ngeri ya. nge-mix itu kan. Takutnya tas orang kan, tahu sendiri kan, gitu lah. Pernah ganti nggak sih? Gitu. Wow, Wih, waktu wih. punya family laundry udah berapa ya? Udah beberapa kali sih ganti. Branded shoes dengan harga 3 jutaan udah pernah. Terus baju apa itu yang dari India ya? Kalau nggak salah ya? Baju dari India pernah. Tapi itu harga bajunya sih murah ya, 400-an. Cuma ngirim ke sininya Kesini. jadi 1.200.000. Yang paling nyesek juga ini sih stroller yang cuman padnya doang itu kan. Harganya cuma 400.000. Ngirim ke sini juga 1,5 karena dari Jerman. Dari luar negeri. Betul. Itu hilang doang karena dijemur aja gitu entah di mana sama karyawan terus hilang. Ya udah di sini nggak ada, di Mothercare di mana semua nggak ada. Pesen jauh-jauh. Orangnya maunya merek sama, Queenie itulah yang dari Jerman. Udah. Pesen. Nyuci sepatu tas itu mulai dari harga berapa itu, Mbak? Aku emang agak pricey dibanding yang lain-lain. Kalau misalkan sepatu 80.000, 80.000. terus kalau tas mulainya dari 150-200. 150 sampai 200. Nah, Tapi kita sudah 250 sudah udah antar jemput. oh sudah antar jemput ya? Iya. Jadi nggak ada minimum order ya? 250. Pokoknya harus 250, itu sudah free ongkir. Iya. Oke, menarik. Menarik ya teman-teman. Sudah buka-bukaan bersama Mbak Rianti. Kita mengambil waktunya yang lumayan sibuk sekali. Ini mompreneurs-nya ini keren sekali. Nah, target ke depan apa Mbak ya? Target ke depan sih aku pengen lebih nambah ini ya, lapangan pekerjaan buat Yes. orang, membantu orang lagi biar bisa bantu mereka gitu. Cuman ya sambil berjalan lah pelan-pelan. Karena ini sudah segmen akhir, kita udah berbicara agak panjang lebar. Nanti kita juga sambil keliling lihat cara nyuci sofa ya. Boleh. Kayaknya kan tadi saya sudah pesen, boleh ya saya liput cara nyuci sofanya yang simpel seperti apa biar sebenarnya. Mbak Rianti mungkin ada masukan atau mungkin ada saran untuk teman-teman yang nonton video ini. Saran aku, pandemi ini bukan halangan kita untuk stuck di rumah, nggak punya ide apa-apa atau nggak bisa ngapa-ngapain. Justru dari rumah kita bisa, apalagi dengan banyak kayak peluang-peluang bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, entah itu makanan, entah kuliner atau ya jasa seperti ini, bisa kok kita kerjain dari rumah gitu. Yang penting satu, niat aja, mau nggak kita susah-susah dulu. Aku juga dulu pas awal-awal nyuci sofa dulu sendiri, langsung terjun ke lapangan gitu ya. Kita nggak boleh malu untuk coba berusaha belajar, itu aja sih. Keren teman-teman, insight-nya dari Mbak Rianti. Pasti ada aha momen yang diterima teman-teman, boleh ditulis di komen di bawah. Semoga ya. Kalau mau nanya-nanya silahkan DM ke Boleh. Instagramnya beliau, ada di bawah ini nanti akan ditampilkan. Kalau mau nelpon untuk tentang peluang bisnis juga ada ya. Mungkin Mbak Rianti sendiri yang akan terima untuk itu, karena masih dibuka sendiri katanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Apik Primadia, Rianti. kami undur diri, sampai jumpa Dah. lagi. Bye-bye. Nah, sekarang teman-teman kita bisa ngelihat proses pengerjaan sofa Laundry Spring Bed Jakarta. Nama brandnya beda lagi, Laundry Spring Bed Jakarta. Awal pengerjaannya berarti harus di vakum dulu. Vakum dulu semuanya. Dulu, debunya diangkat dulu. Heeh. Terus habis itu karena ini sofa, kita langsung bubble. Oke, nanti habis itu ada busa ya. Busa. Ini kan banyak noda-noda nih, Mbak. Kan noda-noda banyak banget nih. Ya. Nah, ini nih ngilanginnya biasanya pakai apa? Nah, kita spotnya bubble dulu. bubble Kita dulu. lihat mana yang bandel nodanya. Kalau kayak tinta gini tentu di bubble kayaknya nggak 100% hilang. Nanti dia kayak tinta ada pakai thinner. Oh, pakai thinner juga. Nanti aplikasiin pakai bisa pakai kain microfiber atau pakai cotton bud gitu. Oke. Nah, pada waktu ini proses apa? Bubble. Oke, ini masuk ke proses berikutnya setelah divakum kita bubble. Ini alatnya namanya apa, Bu? Foam gun. Foam gun. Alatnya foam gun. Ini
biasain kalau ke customer itu kita pindahin ke botol lain. Apapun chemical apa semua pindah ke tempat lain. Walaupun itu cuman produk yang beli di pasaran, tapi kan customer nggak usah. Nggak perlu tahu ya itu produknya apa. Iya. Ini kan sudah selesai teman-teman, jadi kalau saya menitin itu sekitar kurang lebih 15 menit untuk ngerjakan ini. Tapi kalau memang lebih serius lagi, karena tadi ada keperluan konten kan, kita lihat pelan-pelan. Tapi 15 menitan sudah bisa mengerjakan 2 dudukan. Jadi prosesnya seperti itu aja ya Mbak? Iya. Prosesnya simple banget. Dan kita bisa tahu kalau bahannya seperti ini hasilnya seperti ini, kinclong nggak perlu dijemur lagi. Dan nggak bau ya? Iya, ini wangi. Ini nggak perlu dikasih parfum lagi, udah seger, fresh lah. Bagi kita biasanya sukanya yang fresh. Kalau terlalu menyengat banget, suatu saat kita akan sharing lagi. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi ilmu berharga untuk teman-teman. Jangan lupa selalu share video kita. Oke? Saya Abi Rumadin undur diri. Rianti, sehat selalu. Sehat selalu. Bye-bye. Thank you.